Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jumpa kembali dengan Ustadz Arifin setelah sekian lama kita tidak bertemu secara langsung. Insya Allah hari ini, mulai hari ini SD Innova akan melakukan pembelajaran melalui video. Jadi kalau kemarin hanya suaranya, mungkin sekarang anak-anak udah ada yang kangen nih dengan Ustadz Arifin. Insya Allah hari ini kita bisa berjumpa melalui video seperti itu ya. Jadi anak-anak kalau kangen dengan Ustadz Arifin anak-anak bisa lihat wajahnya Ustadz Arifin. Anak-anak sekalian, sebelum berlanjut kepada materi pelajaran, insya Allah SD Innova selalu berupaya untuk membuat belajarnya anak-anak selalu menyenangkan, selalu berinovasi. Jadi kalau dulu dengan suara, sekarang berusaha dengan video supaya anak-anak bisa lebih semangat lagi dalam belajar, juga lebih dalam menerima materi, bisa lebih lebih dalam. Jadi anak-anak bisa lebih paham seperti itu. Insya Allah hari ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 3. Sebelum mulai pelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak di rumah ikuti Ustadz Arifin, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak sekalian, setelah berdoa, anak-anak tolong siapkan buku pelajaran fikih kelas 3. Silahkan dibuka. Hari ini adalah hari Selasa tanggal 29 September 2020. Ustadz Arifin insya Allah akan menyampaikan materi fikih kelas 3. Kemudian hari ini kita masuk di bab keempat, yaitu tentang gerakan makmum yang ada di halaman 25 sampai dengan halaman 29. Silahkan dibuka dulu. Jadi anak-anak sekalian, selain nanti mendengarkan sampaiannya dari Ustadz Arifin, materi dari Ustadz Arifin, anak-anak juga diwajibkan untuk menyimak buku. Jadi nggak cukup dengan melihat video aja, tapi anak-anak juga harus melihat buku paket yang sudah anak-anak punya di rumah masing-masing. Kan anak, kita mulai saja. Langsung ada di halaman 25, yaitu bab kelima. Oh mohon maaf, ini judulnya seharusnya bab kelima ya, ini keliru. Seharusnya bab 5, gerakan makmum. Siap ya, kita mulai. Anak-anak sekalian, sebelum berlanjut, yaitu ada 4 macam gerakan makmum. Sebelum lanjut, makmum itu siapa? Makmum itu adalah orang yang ikut dalam sholat sebagai pengikut, bukan sebagai imam, tapi dia ada di belakangnya imam. Kalau pertemuan yang lalu kita udah bahas posisi-posisinya, gimana laki-laki, gimana perempuan, kalau ada anak-anak gimana, kalau 2 perempuan gimana, sudah paham semuanya ya. Hari ini kita akan bahas yang tidak kalah penting, yaitu gerakan makmum. Kenapa penting? Karena nanti kalau sampai keliru, ternyata ada sampai sholatnya tidak sah. Bahkan yang lebih mengerikan, itu termasuk perkara yang diharamkan, tidak boleh, bahkan malah mendapat dosa. Bayangkan, kita udah pengen sholat, bagus-bagus pengen sholat, ternyata malah mendapat dosa. Karena apa? Karena dia tidak paham tentang gerakan makmum. Anak-anak sekalian, kita mulai. Silakan anak-anak dibaca yang ada di layar, bisa dilihat. Gerakan makmum ada 4 macam. 1, silakan dibaca, mendahului imam. Ini yang pertama. Yang kedua, menyamai gerakan imam. Yang ketiga adalah mengakhirkan gerakan. Yang keempat adalah mengikuti tanpa diakhirkan. 4 macam ini insya Allah nanti akan Ustadz Arifin bahas satu persatu, dan nanti akan kita dapatkan satu saja yang boleh dilakukan ketika sholat, ketika menjadi imam. Siap, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mendahului imam. Sebelum lanjut, Ustadz Arifin jelaskan bahwasanya ketika seorang makmum melakukan gerakan sholat mendahului imam, anak-anak bisa lihat contoh yang ada di buku paket halaman 26. Silahkan dibuka. Nah, di gambar, udah ketemu ya, di gambar ada seorang makmum itu yang ada di belakang ya, itu malah sudah rukuk, sedangkan imamnya masih apa itu? Imamnya masih posisi tegak, imamnya masih tegak seperti ini. Tapi ternyata apa? Ternyata makmumnya malah sudah rukuk duluan. Nah,
itu adalah contoh gerakan mendahului imam. Nggak cuma dalam rukuk, misalnya dalam sujud, imamnya masih sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba makmumnya toko-toko udah sujud di bawah. Nah, itu contoh mendahului. Atau ketika salam, imamnya baru assalamualaikum warahmatullahi oleh ke kanan. Ternyata ada anak-anak yang tergesa-gesa, pengen segera lari main ke kanan kiri langsung kabur. Padahal imamnya baru ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu contoh mendahului gerakan imam. Nah, jadi mendahului gerakan imam adalah misalnya nih kayak tadi, imam selesai baca surat misalnya setelah Al-Fatihah waladhdallin amin. Kemudian surat misalnya surat Inna A'tainaka sampai pada ayat terakhir. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Imamnya baru mau Allah, baru mau rukuk, makmumnya inna syani'aka huwal abtar, langsung rukuk. Padahal imamnya belum rukuk. Itu adalah contoh mendahului. Sekarang hukum, dengarkan ya. Hukum mendahului gerakan imam dalam sholat adalah hukumnya haram. Nah, tanda centang berarti tidak boleh dilakukan. Hukumnya haram. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan ancaman dari Allah bagi orang atau bagi makmum yang mendahului gerakan imam berdasarkan hadis riwayat Muslim, yaitu seorang kalau mendahului imam maka kepala orang tersebut akan diganti menjadi kepala keledai. Sekali lagi ya, ancaman bagi orang yang mendahului imam, besok di akhirat dia kepalanya ini akan dirubah menjadi kepala keledai. Tahu keledai ya? Keledai itu hewan seperti kuda, jadi kepalanya dirubah. Nah, itu adalah salah satu azab dan ancaman. Makanya hukumnya haram, tidak boleh. Bahkan meskipun kita tergesa-gesa, tapi Pak saya setelah kepingin pipis, saya salatnya harus cepat-cepat. Gak boleh, kalau memang mau pipis itu malah sholatnya dibatalkan. Dan sunahnya memang sebelum sholat itu jangan nahan pipis atau jangan buang air. Nah, jadi yang ketiga adalah, mohon maaf yang ketiga. Yang pertama mendahului imamnya jelas hukumnya haram atau tidak boleh. Lanjut yang kedua. Yang kedua adalah menyamai gerakan imam. Maksudnya apa? Jika seorang makmum melakukan gerakan sholat bersamaan waktunya dengan gerakan imam tanpa ada jeda atau jarak baik 1 detik ataupun 5 detik, itu termasuk menyamai gerakan imam. Contohnya apa? Ada di halaman 27 bisa dilihat. Ada seorang imam sedang takbir. Di halaman 27 ya, ada imam sedang takbir seperti ini. Kemudian makmumnya yang di belakang langsung gini, bareng imamnya ke atas Allah, makmumnya langsung Allah gitu, bareng. Itu termasuk contoh yang menyamai gerakan imam. Jadi seharusnya gini, Allahu Akbar, imamnya udah baru makmumnya Allah. Jangan imamnya Allah, yang belakang langsung Allah, Allahu Akbar, belakangnya langsung Allahu Akbar. Itu namanya menyamai, bareng, waktunya bareng antara imam dan makmum bareng. Nah, itu termasuk tidak diperbolehkan. Hukumnya adalah, kalau tadi hukumnya haram, yang sekarang adalah hukumnya tidak sah. Kalau haram itu dosa, kalau sekarang tidak sah. Tidak sah apa? Sholatnya sia-sia. Nah kan nggak mau. Jadi hukum makmum yang menyamai gerakan imam itu hukum sholatnya tidak sah, dan itu termasuk perkara yang makruh dan dibenci. Jadi Allah membenci orang-orang atau makmum yang menyamai gerakan imam. Imam rukuk, Allah, yang belakang langsung Allah. Imamnya sami Allah, belakang langsung sami Allah. Enggak ada jeda, langsung barengi. Misalnya gerakannya seperti ini. Seharusnya kan gini. Allah, misalnya ini rukuk ya, ini imam, ini yang di depan, ini yang di depan imam. Misalnya Allahu Akbar. Kemudian kita baru tirukan. Kalau yang salah, yang menyamai itu gini. Allah, barengi, sami Allah, bareng, sujud Allah, salah. Jadi harus nggak boleh bareng, tapi harus setelahnya. Kalau bareng nggak boleh. Nah, itu ada contoh yang kedua adalah menyamai gerakan imam, tidak boleh. Hukumnya apa? Sholatnya tidak sah. Yang ketiga adalah mengakhirkan gerakan imam. Nah, ini urutannya kebalik ya. Ini ada di halaman 29. Anak-anak halaman 28 dilewati dulu, langsung ke halaman 29 contohnya. Mengakhirkan gerakan imam adalah
Mengakhirkan gerakan imam, makmum melakukan gerakan sholat setelah imam selesai melakukan gerakan tersebut. Nah, ini tidak boleh. Contohnya ada di halaman 29. Lihat halaman 29. Makmum imamnya sudah namanya itu sudah rukuk, makmumnya malah masih berdiri. Jadi makmumnya setelah baca surat misalnya fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, rukuk. Yang makmum nggak mau rukuk, masih berdiri. Baru setelah imamnya sami Allah gini, malah makmumnya ikut baru rukuk. Allahu Akbar, baru rukuk. Nah, salah. Jadi itu namanya mengakhirkan. Kalau tadi mendahului, kemudian menyamai, yang ketiga mengakhirkan. Mengakhirkan tuh imamnya udah rukuk, dia malah nunggunya lama, terlalu lama nunggunya. Sampai ganti gerakan dia baru ikuti gerakannya. Nah, itu adalah contoh mengakhirkan gerakan. Hukumnya apa? Hukumnya adalah tidak sah apabila sengaja. Jadi, kalau dia sengaja ingin mengakhirkan agar dia kelihatan khusyuk, saya bacanya suratnya panjang, nggak mau bareng imam, saya mau terakhir aja. Itu tidak. Kalau sengaja, sholatnya tidak sah. Tapi kalau tidak sengaja, itu hukumnya makruh. Tapi sholatnya tetap sah. Hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, jadi yang ketiga ini mengakhirkan gerakan juga tidak boleh dilakukan. Ya. Yang keempat adalah mengikuti tanpa diakhirkan. Nah, ini adalah gerakan yang paling pas dan paling betul. Ada di halaman 27. Mengikuti gerakan imam. Maksud dari mengikuti gerakan imam adalah makmum melakukan gerakan sholat setelah imam melakukan gerakan sholat tanpa menyamai atau mengakhirkan. Nah, ini yang mengikuti itu ini. Dia tidak terlalu lama, tapi tidak terlalu cepat. Ini yang betul. Jadi misalnya Allahu Akbar, yang belakang makmumnya Allah. Betul. Terlalu cepat juga nggak boleh. Imamnya baru Allah, belakang langsung nirukan Allah, bareng nggak boleh. Atau malah mendahului, imam belum Allahu Akbar, yang makmum malah udah. Itu mendahului. Mengakhirkan juga tidak boleh, imamnya sudah Allahu Akbar, makmumnya masih lama. Dia sudah sampai waladhdallin amin, dia baru Allah. Enggak boleh. Tapi kalau yang keempat mengikuti tanpa diakhirkan Allahu Akbar, belakangnya Allah. Boleh. Ini malah justru yang utama. Nah, yang keempat ini mengikuti tanpa diakhirkan adalah yang betul, dan ini yang harus dilakukan. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi mengikuti tanpa diakhirkan dalam sholat itu hukumnya adalah wajib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya hadis Abu Musa, bahwasanya Rasulullah SAW mendidik kami, menjelaskan sunnah dan mengajari kami tentang sholat. Lalu bersabda, apabila kalian sholat, maka didirikanlah shaf, luruskan, dan hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Sesungguhnya imam itu rukuk sebelum kalian rukuk dan berdiri dari rukuk sebelum kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, gerakan itu disusul dengan gerakan. Jadi maksudnya disusul setelah rukuk, Allahu Akbar, imamnya depan. Allahu Akbar, nirukan. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Sujud, Allahu Akbar, yang belakangnya Allah. Nah, itu namanya mengikuti. Nah, anak-anak sekalian, jadi di antara ini kalau dilihat gerakan makmum ada 4, ini ada 4 macam. 1 mendahului imam, 2 menyamai gerakan imam, 3 mengakhirkan gerakan, 4 mengikuti tanpa diakhirkan. Ini yang betul hanya 1. Yang nomor berapa? Nomor 4. Yang betul adalah nomor 4. Jadi itu pelajaran kita hari ini tentang gerakan makmum. Tidak hanya anak-anak hafal dan bisa mengerjakan evaluasi atau kuis, tapi tolong praktekkan ketika anak-anak sholat berjamaah di masjid atau sholat berjamaah di rumah. Karena Ustaz Arifin sering melihat anak-anak itu sholatnya masih bercanda, masih kadang lari-lari. Terutama pas ini ketika salam, anak-anak itu imam belum salam, anak-anak sudah salam duluan kemudian lari. Jangan seperti itu. Jadi setelah salam, imam salam, usahakan kalian ngikuti, kemudian setelah salam jangan langsung lari, tapi duduk sebentar berdoa kepada Allah. Karena apa? Termasuk doa yang mustajab setelah kita setelah kita sholat fardu. Bahkan di pelajaran kelas 2 itu ada tentang zikir setelah sholat. Setelah sholat 3 kata yang harus dibaca pertama.
Tidak alhamdulillah, tidak Allahu Akbar, tidak subhanallah, tapi astagfirullah. Setelah selesai sholat kalian baca astagfirullahaladzim, 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 atau cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa membaca astagfirullah? Karena ini ketika selesai sholat yang pertama harus dilakukan kita itu minta maaf. Minta maaf kenapa? Karena sholat kita itu belum tentu bisa diterima, maka kita istighfar dulu, kita astagfirullah dulu, nggak baca alhamdulillah dan lain, kita astagfirullah, ya Allah, sholat saya mungkin salah, sholat saya mungkin keliru, tapi saya udah berusaha ya Allah. Gitu. Jadi setelah sholat, catatan untuk anak-anak SD inovatif kelas 3, setelah sholat nggak boleh langsung lari main-main, harus tenang sejenak, berdoa baru pergi. Bahkan kalau bisa membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali itu jempol luar biasa. Tolong diamalkan pertemuan kita sampai sini dan marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Mohon maaf videonya agak panjang. Semoga anak-anak bisa menyimak dan mengamalkan pelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.